Sampai kapan kamu akan diam seperti ini Bima? Sedari awal papa sudah melarangmu menikah dengannya, tapi kamu tetap memaksa. Lihat sampai sekarang dia tidak memberikanmu anak, ucap Dewa, menatap tajam anaknya. Bima hanya menundukkan wajahnya karena kebodohannya di masa lalu membuatnya dalam masalah besar seperti ini. Ayahnya kembali mengancam, akan memberikan semua warisannya kepada adik tirinya. Dania mengusap air matanya, mendengar pembicaraan mertua dan suaminya. Hatinya sangat hancur di saat suaminya hanya diam dan tidak berniat membelanya. Selama ini dia sudah mencoba berbagai cara untuk cepat hamil, tapi Tuhan belum mempercayai mereka untuk memiliki momongan. Dania mengusap kasar pipinya dan berusaha mengontrol rasa sakit hatinya. Sedari tadi dia berdiri di balik tembok pembatas ruang tamu, sengaja menguping pembicaraan keduanya. Beberapa bulan ini perlakuan suaminya berubah drastis saat bersamanya. Bima seringkali pulang larut malam, dan selalu marah saat ditanya tentang kepergiannya. Dan sekarang dia baru menyadari tentang perubahan suaminya, itu semua karena tekanan dari keluarga Bima yang terus meminta kehadiran seorang anak dari mereka. Dewa yang melihat keberadaan menantunya, menyunggingkan senyumannya karena berniat membuat keributan di antara anak dan menantunya. Dia selalu berharap jika Bima cepat menceraikan Dania, karena sudah mempunyai calon yang cocok untuk anaknya. Jadi apa keputusanmu Bim? Papa tidak bisa memberi waktu lagi. Dania langsung menghampiri suaminya yang beranjak dari duduknya. Mas, aku mohon jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Dania membelit lengan suaminya dan memasang wajah memohonnya. Kau sungguh tidak tahu malu, Dania. Sudah tahu mandul tapi tetap tidak mau melepas anakku. Dania tidak bermaksud egois, Pak. Tapi sejak awal menikah, Mas Bima sudah berjanji akan selalu bersamaku, dan kita akan melewati setiap cobaan pernikahan bersama. Enak sekali kau berbicara. Ini semua cobaanmu, bukan anakku, karena di sini kau yang tidak subur Dania, kau wanita menjijikkan. Bagai disambar petir di siang hari, Dania terduduk lemas di sofa dan menundukkan wajahnya. Untuk kesekian kalinya, keluarga dari suaminya mengatainya mandul. Dia menangis sesenggukan karena merasa terhina saat ini, tidak ada wanita di dunia ini yang akan kuat jika dikatai dengan tajam seperti itu. Sudahlah, Pak. Aku akan membicarakan ini dengan istriku, berikan tambahan waktu hingga besok. Kau selalu seperti itu, tidak bisa tegas menjadi seorang lelaki. Papa sangat menyayangkan kehidupanmu Bima, yang masih setia mempertahankan wanita mandul sepertinya. Bima tidak bisa membela istrinya karena benar adanya jika Danialah yang tidak subur, selama ini dia sudah lelah pergi ke sana kemari untuk mencari obat, bahkan pijat sekalipun dia lakukan, tapi pada kenyataannya semua tidak ada gunanya, istrinya tidak kunjung hamil dan hanya membuang waktunya saja. Bima meninggalkan istrinya yang sedang menangis dan justru mengantar ayahnya pergi ke depan. Jangan mengebut di jalan, Pak. Ucap Bima, menutup pintu mobil ayahnya. Papa tunggu jawabanmu besok, Bim. Jangan mengecewakan lagi. Bima mengangguk dan melihat kepergian ayahnya, dia kembali masuk ke dalam dan melihat istrinya yang sedang berdiri menangis di depannya. Hentikan dramamu itu Dania. Aku sudah lelah dengan semua ini. Ucap Bima, merasa muak dengan kehidupannya. Jangan berkata seperti itu, Mas. Kamu sudah berjanji pada almarhum ibuku untuk selalu menjagaku, mengapa pada akhirnya kamu menyakitiku? Di mana letakku menyakitimu? Aku selalu diam meskipun semua keluargaku selalu menyindirku, bahkan beberapa temanku selalu menertawakanku karena kamu tidak kunjung hamil. Dan aku hanya menyimpannya sendiri Dania, aku tidak pernah meluapkan rasa kesalku padamu. Dan jika kamu tahu rasanya, mengapa tidak pernah membelaku?
Di sini aku yang terlihat buruk, Mas. Semua keluargamu selalu mengataiku mandul, hanya karena aku belum bisa memberimu anak. Aku tidak salah di sini karena Tuhanlah yang punya kuasa akan kita. Apa kamu mau membuatku malu lebih lagi? Mereka mengatakan kebenarannya, kamu tidak subur Dania dan itulah kenyataannya. Dania terduduk lemas di lantai, menatap kepergian suaminya. Tangannya meremas kuat perutnya ketika ucapan Bima terngiang-ngiang di dalam otaknya. Kamu jahat, Mas, ini sangat sakit, ucap Dania, memukul dadanya yang terasa sesak. Bima mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi menuju rumah istri keduanya. 1 tahun lalu dia menikahi sekretarisnya secara siri karena tidak sengaja menghamilinya. Itulah mengapa Bima bisa mengatai Dania tidak subur, karena pada kenyataannya dia bisa memiliki anak dari wanita lain. Bima sangat menyayangkan wajah cantik Dania, karena memiliki kelemahan yang sangat mengerikan. Baginya wanita tidak bisa mengandung adalah hal yang menjijikkan. Sarah segera berlari keluar rumahnya, saat mendengar suara mobil berhenti di halaman depan. Dia yakin jika itu suaminya dan dipastikan sedang bertengkar dengan istri pertamanya. Selama ini Bima jarang sekali menyentuhnya, bahkan jikapun menidurinya, suaminya selalu menyebut nama Dania di akhir pergumulan mereka. Sarah mencoba bertahan karena sudah berada di tengah perjalan, dia tidak mau perjuangannya selama ini berakhir sia-sia hanya karena egonya. Sarah yakin jika pada akhirnya dialah yang akan menang, karena mengetahui jika keluarga Bima akan menerimanya dengan baik. Dan cepat atau lambat dia akan menggeser posisi istri pertama, karena berniat mendepak Dania pergi dari kehidupan mereka. Mas, kamu datang. Sarah menyambut Bima dengan pelukan hangatnya. Bima tidak menjawab dan berjalan masuk mengabaikan Sarah. Dia ingin melihat anaknya yang baru lahir beberapa bulan dan berencana untuk membawanya pulang untuk tinggal bersamanya. Sarah mengerutkan keningnya, melihat suaminya sedang mengemas beberapa baju anaknya. Mas, apa maksud semua ini? Kamu mau membawa kita pergi? Tanya Sarah, berharap jika benar yang ada di pikirannya. Aku akan membawa Aleta tinggal bersamaku. Lalu bagaimana denganku? Aku tidak akan membiarkan kamu membawa Aleta, jika aku tidak ikut bersama kalian. Aku ibunya dan kamu tidak boleh memisahkan Aleta dariku, Mas. Sedari tadi Bima sudah memikirkan semuanya. Dia tidak mungkin menceraikan Dania karena tidak akan ada lagi wanita secantik istri pertamanya. Bima bisa meminta Dania merawat Aleta dan dia yakin setelah ini kehidupan pernikahannya akan berjalan baik semestinya. Kau tenang saja Sarah, aku tidak akan membuangmu. Kau akan menjadi tanggung jawabku sampai kapanpun, tapi untuk menikahimu secara sah, aku tidak bisa. Sarah langsung mengambil anaknya yang ada di ranjang dan membawanya pergi keluar kamarnya. Sarah berhenti. Kau akan menyesal jika membuatku marah. Ancam Bima, tidak menyukai drama murahan yang diperankan istri keduanya. Aku berhak atas anakku, Mas, dan kamu akan menyesal karena berniat memisahkan kita. Aku akan membongkar semua kebusukanmu di media dan aku pastikan keluargamu akan semakin marah dan mencoretmu dari daftar waris. Bima melayangkan tatapan tajamnya kepada Sarah, bahkan tangannya sudah terkepal sangat kuat. Kau adalah wanita murahan yang tidak sengaja aku tiduri Sarah, dan beraninya mengancamku seperti ini. Karena aku sedang mempertahankan posisiku, Mas. Kamu tidak bisa membuangku seperti ini. Aleta adalah anak kita dan sudah seharusnya kita membesarkan bersama. Tapi aku mempunyai Dania, Sarah. Kau tidak akan pernah bisa masuk ke dalam kehidupanku, apalagi berniat menggeser posisinya. Mengapa, Mas? Apa karena dia cantik dan lemah lembut? Aku juga tidak kalah cantik darinya, Mas. Bima mengeram kuat karena Sarah tidak bisa diajak bernegosiasi.
dia tidak mungkin membawa istri keduanya pulang, karena permasalahannya dengan Dania belum memiliki titik terang. Sarah mencoba mengatur emosinya dan berjalan mendekati suaminya yang sedang terdiam. Aleta masih membutuhkan ASI eksklusif dariku, Mas, dan Dania tidak akan bisa memberikan itu untuk anak kita, apa? Kamu mau Aleta kekurangan nutrisi dan berakhir sakit? Bima mengumpat karena melupakan usia anaknya yang masih 2 bulan. Dia semakin bingung karena ayahnya hanya memberinya waktu 1 hari untuk memikirkan semuanya. Yah, aku bisa membawa Sarah dan Aleta pulang bersama. Aku harus meyakinkan Dania jika semua akan baik-baik saja. Baiklah, kau boleh ikut denganku dengan satu syarat. Kau tidak boleh membongkar statusmu di depan keluargaku. Ucap Bima, tidak mempunyai pilihan lain. Sarah mengangguk cepat, baginya itu tidak masalah, karena lambat laun dia bisa menggeser posisi Dania dan itu sudah lebih dari cukup. Saat ini dia hanya perlu membuat drama pada Dania agar meninggalkan suaminya. Dia yakin jika Dania tidak akan terima saat mengetahui pengkhianatan suaminya selama ini. Tuhan sangat baik denganku, aku akan menjadi Nyonya Bima Angkasa yang sesungguhnya, batin Sarah, tersenyum penuh kemenangan. Dania sedari tadi berjalan mondar-mandir di ruang tamu, menunggu kepulangan suaminya. Dia melihat ke arah jam dinding yang menunjukkan pukul 1 malam. Dania sangat khawatir karena sedari tadi ponsel Bima tidak bisa dihubungi. Mengapa suamiku berubah, Tuhan? Apa benar dia sudah lelah dengan semua ini? Dania sangat sedih karena suaminya justru pergi meninggalkannya. Sedari tadi dia menangis hingga membuat wajahnya terlihat sangat sembab. Perlakuan suaminya sangat berubah drastis, dan membuat hatinya sangat hancur, karena tidak ada lagi tatapan teduh yang ditunjukkan untuknya. Dania menutup wajahnya dengan kedua tangannya, hatinya kembali sesak mengingat perkataan suami dan ayah mertuanya. Aku sehat, dan aku sadar jika Tuhan sedang mengujiku. Aku yakin akan ada kebahagiaan setelah ini, semoga suamiku menyadarinya. Ceklek. Pintu terbuka dan menampilkan Bima yang sedang mengandeng tangan seorang wanita seumurannya, dan sedang mengendong bayi. Dania menatap bingung ke arah suaminya, dan mencoba berpikir positif. Mas dari mana saja? Aku sudah menunggu sedari tadi. Dan mengapa tidak mengangkat panggilanku? Tanya Dania, dengan nada lembutnya. Bima tidak menjawab pertanyaan istrinya, justru melangkah masuk melewatinya. Bahkan dia tidak melepaskan tangan Sarah, karena berniat membawa masuk ke kamar tamu terlebih dahulu. Berhenti, Mas Bima. Dania membalikkan badannya dengan tangan terkepal kuat. Siapa mereka? Tanya Dania, menahan sesak di hati melihat suaminya membawa masuk seorang wanita ke rumahnya. Mereka akan tinggal dengan kita, karena Sarah sudah melahirkan anakku. Jantung Dania seakan berhenti berdetak, mendengar jika suaminya sudah memiliki seorang anak bersama wanita lain. Kamu bercanda kan, Mas? Tidak mungkin kamu mengkhianatiku. Ucap Dania, menghampiri suaminya. Mas Bima tidak bercanda, Mbak. Dan kita sudah menikah siri. Sarah. Bima membentak istri keduanya, karena melanggar persyaratannya. Apa, Mas? Aku tidak mau menuruti permintaanmu, karena aku sah di mata agama sebagai istrimu. Bima langsung menghampiri Dania yang terduduk di lantai. Aku bisa menjelaskan semuanya, kamu jangan menuduhku yang tidak baik. Dania langsung mendorong Bima dan melayangkan tatapan tajamnya. Air matanya mengalir deras di pipinya, disertai isakan kecil yang tidak bisa ia tahan. Kamu jahat, Mas. Jadi ini alasanmu beberapa bulan belakangan selalu pulang larut malam. Karena berada di rumahnya. Bima tidak bisa menjawab karena benar adanya.
Dia selalu berada di rumah Sarah untuk melihat bayinya sebelum pulang dari perusahaan. Dania melayangkan pukulan di bahu suaminya, dan menumpahkan tangisannya. Pernikahannya telah hancur, dan itu karena pria yang dipercayai akan cinta dan hidupnya telah mengkhianatinya. Bima menahan tangan Dania dan membawanya ke dalam pelukannya. Aku tidak sengaja menidurinya saat itu, dan ternyata dia mengandung anakku. Aku tidak peduli, Mas. Kamu sudah menodai pernikahan kita, dan aku minta sekarang juga ceraikan aku. Dania menarik dirinya, agar bisa lepas dari pelukan suaminya. Tidak. Kau adalah milikku Dania, dan aku tidak akan pernah melepasmu dari kehidupanku. Plak. Dania berhasil lepas, dan melayangkan tamparannya. Bima menatap marah istri pertamanya karena berani menamparnya. Kau sudah melewati batas, Dania. Bima menarik paksa istrinya dan menyeretnya menuju kamarnya. Lepas. Aku membencimu, Mas Bima. Sarah yang melihatnya hanya tersenyum puas, dia tidak sabar melihat kepergian Dania dari rumah suaminya. Bima berhasil membawa masuk istrinya, dan mengunci kamarnya dari dalam. Aku berhak menikahi siapapun di dunia ini, Dania. Dan kau harus menerima itu. Kamu sudah gila, Mas. Dan aku tidak mau menjadi bagian dalam kegilaanmu. Hahaha. Bima melepas tawanya, dan menatap Dania dengan tatapan mengejeknya. Aku tidak akan seperti ini jika kau bisa memberiku keturunan, Dania. Jadi jangan marah jika aku memiliki anak dari wanita lain. Karena aku membutuhkan pewaris. Aku tidak akan pernah bisa membagi suamiku dengan wanita lain, Mas. Dan jangan pernah menganggapku istrimu lagi. Karena aku jijik denganmu. Plak. Bima melayangkan tamparannya, hingga membuat Dania jatuh di atas tempat tidur. Kau yang menjijikkan Dania, kau. Bima tidak bisa lagi menahan amarahnya, dan menarik paksa baju istrinya. Hentikan, Mas. Jangan berani menyentuhku. Aku tidak sudi memberikan tubuhku padamu. Bima semakin marah, dan menarik sekali baju Dania hingga membuat badan polosnya terlihat. Sangat putih, mulus dengan buah jeruk yang terlihat begitu sempurna untuk dilihat. Kau akan tetap menjadi istriku, karena tidak akan ada wanita senikmat dirimu, Dania. Aku tahu mengapa kau diciptakan mandul oleh Tuhan, karena hanya sebatas pemuas. Jelek. Perkataan Bima langsung menusuk ke dasar ulu hati Dania. Dania menatap suaminya dengan pandangan kosongnya, dia tidak menyangka jika Bima bisa mengeluarkan kata yang begitu menyakiti perasaannya. Bima tersenyum puas melihat istrinya yang akhirnya diam, dia segera melepas bajunya dan mendekati Dania. Kau harus melayaniku malam ini. Dan jangan membuat drama murahan yang bisa menyebabkanku marah. Tok, tok, Mas, cepat keluar. Aleta menangis sedari tadi. Sarah mengetuk pintu kamar suaminya. Dia tidak mau jika Bima bermalam dengan Dania. Sarah ingin menunjukkan pada istri pertama suaminya, jika dia bisa mengendalikan Bima. Sit. Bima mengumpat keras. Kau tunggu di sini. Aku belum selesai menghukummu. Ucap Bima, segera memakai kembali pakaiannya. Bima membuka pintu kamarnya, dan menatap tajam Sarah. Ada apa? Kau tahu ini sudah larut malam, Sarah. Mengapa menggangguku tidur? Aleta, Mas. Sedari tadi dia menangis dan tidak mau menyusu. Sarah memasang wajah khawatirnya, untuk meyakinkan suaminya. Sarah tersenyum senang melihat kepergian suaminya. Dia melihat ke dalam kamar dan menemukan Dania yang sedang meringkuk di bawah tempat tidur. Cekak. Kasihan sekali hidupnya, sangat menyedihkan. Ucap Sarah, menduga jika Dania dan Bima habis bertengkar. Dania menoleh ke arah pintu dan melihat kepergian istri baru suaminya. Dia beranjak dari duduknya dan mengunci dari dalam,
Dania sangat bersyukur karena Sarah datang di waktu yang tepat. Dia tidak bisa membayangkan, jika suaminya tetap memaksa untuk melayani nafsunya malam ini. Dania kembali menangis dan terdengar sangat menyayat hati, bagaimana bisa lelaki yang sedari lama dia puja dan sangat diagungkan bisa menjadi monster seperti ini, dan membuat luka yang sangat besar pada hatinya.